Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Yuliana dengan NIM 1806711, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Dengan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS pengelolaan di kelas dengan dosen pengampu Pak Dr. Haji Agus Muharam MPD dan Bu Wina Mustika Ati MPD. Materi yang saya akan sampaikan pada video kali ini adalah tentang pengaruh pengelolaan kelas terhadap pembelajaran efektif di kelas. Guru dan proses pembelajaran merupakan salah satu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat guru dan proses pembelajaran. Guru akan lebih memiliki makna secara edukatif jika guru mampu melakukan proses pembelajaran yang baik, tepat dan juga akurat serta relevan dengan fungsi dan prinsip pendidikan. Tidak hanya memiliki pengetahuan dan memberi yang dapat diberikan kepada murid-muridnya, tetapi guru juga harus memiliki kemampuan untuk dapat memanage kelas, mengelola kelas secara baik secara fisik maupun dalam keadaan kelas tersebut, baik secara tampilan seperti kebersihan, kerapihan, dan juga tata ruangan kelas, dan juga keefektifan seorang guru mengatur pada saat proses belajar mengajar di kelas. Jika dapat terlaksana secara efektif, rapi gitu, tidak berisik, dapat secara kondusif, jadi belajarnya itu menyenangkan sehingga murid itu dapat menerima pembelajaran dengan baik, diserap dengan baik gitu, dapat dimengerti dengan baik pembelajaran yang guru sampaikan. Suasana kelas yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara efektif dan juga efisien. Menurut Dwi Jono pada tahun 2006 bahwa pengelolaan kelas adalah suatu rangkaian kegiatan yang kompleks mengatur kondisi kelas yang memungkinkan siswa mencapai tujuan yang efisien. Jadi jika kelasnya efektif gitu, belajarnya juga akan efektif. Murid-murid akan mudah gitu menyerap pelajaran dari gurunya. Setelah kita bahas ya tentang efektif dan efisien, apa sih pembelajaran yang efektif itu? Menurut Munit adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan nilai tambah atau informasi baru bagi siswa. Pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran tersebut mampu memberikan atau menambah informasi pengetahuan baru bagi siswa. Misalnya, sebelum pembelajaran, siswa yang belum bisa membaca itu diajarkan dulu baca gitu. Sehingga pada saat proses belajar mengajar, siswa dapat membaca walaupun dieja. Misalnya pada kelas rendah ya, tidak semua anak yang kelas 1 masuk TK terlebih dahulu, jadi mereka belum mengenal huruf dan angka, kecuali belajar secara otodidak di rumah bersama orang tuanya. Jadi guru yang mengajarkan kepada murid tersebut sebelum belajar, kalau enggak sebelum belajar itu baca doa yang pastinya ya, dirapikan terlebih dahulu, dikondusifkan gitu. Jika murid ini mulai terasa bosan nih pada saat belajar mengajar, adakanlah games dengan berbagai metode, misalnya number head together, bisa snowball, bisa yang lainnya, atau enggak bernyanyi gitu dalam kelas. Kalau enggak guru yang kreatif itu bisa menjadikan pelajaran itu dinyanyikan gitu, soalnya murid SD di kelas rendah itu pasti lebih mengingat nyanyian seperti itu. Terus juga sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu menurut Slameto untuk melaksanakan mengajar yang efektif dan efisien itu diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Ada 6 syarat. Yang pertama, belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Jadi guru itu aktif bertanya kepada murid menjawab,
dan guru itu aktif mengajar dengan berbagai metode. Jadi tidak hanya anak-anak buka halaman sekian, mari kita belajar bahasa Indonesia, buka halaman sekian, itu ada dongeng yang dibaca, udah dibaca, dirangkum lalu dikerjakan. Itu kurang efektif ya untuk dapat dimengerti murid. Lalu guru itu tinggal ke kantor gitu, itu tidak efektif. Yang efektif, guru itu tidak meninggalkan kelas. Soalnya anak SD itu, menurut pengalaman saya pribadi, pasti anak SD itu sering kesana kemari gitu. Jadi harus belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Yang kedua yaitu guru harus menggunakan banyak metode pada waktu mengajar. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, guru itu harus memiliki banyak metode pembelajaran, seperti akan menggunakan media pembelajaran, menggunakan infocus, kalau tidak dengan media gambar, dengan media audio, dengan atau enggak audio visual gitu. Jadi anak-anak tuh semangat untuk belajar. Yang ketiga itu guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. Jadi di sela-sela pembelajaran, guru bercerita tentang pengalaman di waktu dulu sekolah gitu. Jadi berikan motivasi ke siswa gitu. Yang keempat ada kurikulum yang baik dan seimbang. Sekarang menggunakan kurikulum 2013. Menurut saya kurikulum 2013 ini sudah dapat berjalan secara baik, tapi tergantung juga guru yang menjelaskannya. Dan yang kelima ada seorang guru harus memiliki keberanian yang dalam menghadapi siswa-siswanya, juga masalah yang timbul pada saat proses belajar mengajar. Menurut pengalaman pribadi saya, pada saat proses belajar mengajar, guru itu tidak hanya mengajarkan pelajaran sekolah saja gitu. Ada juga pelajaran moral-moral di luar pelajaran sekolah gitu, yang formal. Untuk soalnya murid-murid itu pasti gak bisa diem, apalagi kelas rendah, kelas tinggi pun ya gak bisa diem. Jadi bagaimana guru itu harus mengkondisikan siswanya di dalam kelas gitu, keberanian untuk menghadapi siswa. Suka ada yang berantem kan, gak salah sepele gitu, dan juga pokoknya masalah-masalah yang bakalan timbul gitu di ruangan kelas itu guru harus dapat menyelesaikannya, seperti mencari barang yang hilang yang punya siswa gitu, ataupun yang lain. Yang sekarang yang keenam ya, tentang kaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kita belajar tentang di kelas rendah ya, belajar tentang matematika gini, anak-anak tuh susah gini, belajar pertambahan, pengurangan, perkalian. Misalkan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan belajar pengurangan, saya Andi mempunyai 5 permen, lalu Andi memberikan permen itu kepada Siti 3. Andi punya 5, diberikan kepada Siti 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Itu kaitkan dengan kehidupan sehari, bisa tidak hanya matematika, banyak gitu. Misalkan bahasa Indonesia, IPS, PPKN, gitu. Apalagi PPKN dan IPS itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi tentang pengaruh pengelolaan kelas terhadap keefektifan belajar. Menurut saya, untuk terciptanya belajar secara efektif, terdapat kerjasama antara guru dengan siswa. Guru menerangkan, siswa mendengarkan. Guru memberi tugas, siswa mengerjakan. Guru bertanya kepada siswa, siswa menjawab. Begitulah seharusnya suasana kelas agar terjadi proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Begitulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.